Dalam sejarah Nusantara, sosok Ki Ageng Mangir tampil sebagai pemberontak yang tak mau tunduk pada kerajaan Mataram. Namun, siapakah sebenarnya Ki Ageng Mangir? Nama ini bukanlah milik satu, dua, atau tiga tokoh, melainkan 4 individu dengan silsilah keluarga yang saling terkait. Dalam narasi lisan yang berkembang, 4 generasi dengan nama Ki Ageng Mangir muncul, yakni Ki Ageng Mangir I, Ki Ageng Mangir II alias Wanabaya I, Ki Ageng Mangir III alias Wanabaya II, dan terakhir Ki Ageng Mangir IV alias Wanabaya III. Amiluhur Suroso, yang mengklaim sebagai keturunan Ki Ageng Mangir, memastikan adanya 4 makam untuk masing-masing tokoh tersebut, tersebar di berbagai tempat. Namun, pandangan lain dari Pramudia Anantatur dalam drama Mangir, menyatakan bahwa hanya 2 tokoh yang dikenal sebagai Ki Ageng Mangir Wanabaya, yaitu Ki Ageng Mangir Wanabaya I dan Ki Ageng Mangir Wanabaya II. Tokoh terakhir disebut sebagai Ki Ageng Mangir Wanabaya Muda. Sugeng Pramono dalam Ki Ageng Mangir punya pendapat ketiga, menyebut ada 3 Ki Ageng Mangir, yaitu Mangir I, II, dan III. Menurut Babat Tanah Jawi, Ki Ageng Mangir I atau Raden Jaka Balut adalah putra dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit abad ke-14 hingga 15. Ki Ageng Mangir Wanabaya I menurunkan Ki Ageng Mangir Wanabaya II. Mangir I juga memiliki istri dari Demang Jalegong, yang melahirkan Ki Bagus Baru Klinting, saudara tiri Mangir II dan paman Mangir IV. Ki Bagus Baru Klinting, yang hidup tak pernah berpisah dengan tombak Kiai Baru Klinting, adalah pahlawan yang dianggap legendaris oleh masyarakat Jawa. Mangir IV atau Mangir Muda, juga dikenal sebagai Raden Wonoboyo III, meninggal di tangan Panembahan Senopati, mertuanya sendiri, menambah nuansa dramatis dalam kisah ini. Kisah 3 nama besar dalam sejarah Jawa, Panembahan Senopati, Ki Ageng Mangir, dan Pembayun, masih terus bergema hingga kini. Mangir menjadi simbol cinta kemerdekaan. Senopati berusaha menegakkan derajat Mataram Raya, dan Pembayun membawa kisah romantis hingga akhir hayat. Pergantian kepemimpinan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1589 Masehi membawa ketenangan di bumi Mangir. Ki Ageng Mangir Wonoboyo II meninggal dan digantikan oleh putranya, Ki Ageng Mangir Wonoboyo III atau Ki Ageng Mangir IV. Panembahan Senopati, yang mendengar ketidakpatuhan Mangir terhadap kekuasaan Mataram, memutuskan untuk menghadapi Ki Ageng Mangir. Panembahan Senopati, seorang pemimpin, guru, dan panutan masyarakat, membimbing dengan kebudayaan yang luhur dan penuh pengabdian. Konflik terjadi karena Mangir menolak tunduk pada kekuasaan Mataram dengan alasan keagamaan, keyakinan, dan keinginan mempertahankan tanah warisan nenek moyangnya. Kisah Ki Ageng Mangir memunculkan pertanyaan tentang keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi otoritas, sekaligus menciptakan nuansa tragedi yang abadi dalam sejarah Nusantara. Dalam kekayaan sejarah Mataram Islam, wilayah Mangir menjadi bagian yang unik dan menarik. Dalam kepemimpinan Panembahan Senapati, Mangir menjadi satu wilayah yang dikelola secara mandiri, terlepas dari pajak, dan memiliki kuasa penuh atas wilayahnya. Pemimpinnya yang kontroversial, Mangir Wanabaya III, dikenal sebagai tokoh yang sakti dengan senjata andalannya, tombak Baru Klinting. Keberanian Mangir Wanabaya III membuat Panembahan Senapati ragu untuk menundukkan wilayah Mangir secara langsung. Namun, dengan siasat cerdik, bantuan Ki Juru Martani, dan kehadiran Raden Ajeng Pembayun, putri Panembahan Senapati, situasi berubah. Ki Juru Martani memerintahkan para punggawa mengamen di Mangir, didampingi Ki Dalang Sandiguna, dan dengan sentuhan dramatis, Raden Ajeng Pembayun tampil sebagai putri Ki Dalang. Pembayun berhasil memikat hati Mangir Wanabaya III hingga jenjang pernikahan. Namun, sesungguhnya, Pembayun adalah anak Panembahan Senapati yang meninggalkan rumah karena tidak ingin dijadikan hadiah pernikahan yang tidak diinginkannya. Kabar ini mencuat, dan Mangir Wanabaya III bersama Pembayun sepakat menghadap Panembahan Senapati di Mataram. Pada saat perjalanan ke Mataram, Ki Ageng Mangir memerintahkan sebagian pasukannya untuk kembali, mengurangi jumlahnya setelah sampai di selatan Gandok, sebuah tindakan misterius yang menimbulkan pertanyaan. Namun perjalanan tetap berlanjut. Ketika tiba di gerbang Kemandungan, tombak Baru Klinting harus dicondongkan. Melanggar pantangan, Ki Juru Martani menawarkan untuk menitipkan senjata tersebut, mempersuasi Ki Ageng Mangir untuk melanjutkan perjalanan tanpa senjata. Namun, tragedi terjadi di hadapan Panembahan Senapati. Ki Ageng Mangir, tanpa senjata,
menghormati Panembahan Senapati. Namun, begitu menyungkem, kepala Ki Ageng Mangir langsung dipegang oleh Panembahan Senapati dan dipukulkan ke batu singgasana. Ki Ageng Mangir Wanabaya III meninggal di tempat, dimakamkan di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Jenazahnya ditempatkan setengah dalam dan setengah di luar, menggambarkan dualitas peran sebagai menantu dan musuh Panembahan Senapati. Pernikahan yang awalnya diatur untuk mencapai tujuan politik berakhir dalam tragedi mendalam. Kisah ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara kekuasaan, cinta, dan ketidaksetujuan dalam era Mataram Islam, membingkai Mangir Wanabaya III sebagai tokoh yang berani, namun tragis dalam sejarah Nusantara. Kisah hidup dan kematian Ki Ageng Mangir menciptakan jejak yang terabadikan melalui beberapa situs makam dan cerita rakyat di Yogyakarta. Namun, sorotan tertuju pada dua makam Ki Ageng Mangir yang terletak di wilayah yang berbeda. Makam Mangir di Kota Gede memiliki desain unik. Separuh nisan berada di dalam tembok dan separuhnya lagi di luar tembok. Konsep ini mencerminkan dualitas Mangir sebagai menantu dan musuh Mataram. Namun, beberapa orang meragukan keaslian makam ini, menyebutnya sebagai pemakaman politis yang membenarkan peristiwa tragis pembunuhan putra menantu oleh Raja Mataram. Versi lain mengatakan bahwa makam Mangir terletak di Dusun Sebaran, Godean, Sleman. Trah Mangir cenderung meyakini bahwa makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir Mangir. Kisah menyebutkan bahwa jasad Mangir dikeluarkan dari Keraton Mataram Kota Gede melalui pintu belakang dan diangkut dengan gerobak atau pedati. Demang Saralati, yang bertanggung jawab membawa jasad, diyakini sebagai awal terbentuknya Dusun Saralaten di sisi timur Dusun Sebaran. Di sebelah makam, terdapat batu nisan panjang yang diyakini sebagai makam kuda tunggangan Mangir yang setia mencari tuannya. Penemuan makam yang diyakini sebagai makam Mangir terjadi pada tahun 1971 oleh Warno Pramujo, seorang warga Gamelan Lor Yogyakarta. Saat ditemukan, makam itu hanyalah gundukan tanah dengan batu di sekelilingnya, tertutup oleh ilalang dan daun bambu. Namun, proses pembangunan dilakukan, membuat makam ini tampak lebih terawat sejak tanggal 17 Maret tahun 1972. Bangunan makam terdiri dari dua ruang, dengan ruang utama menampung makam Mangir, sementara sisi timur ditempati oleh R. Warno Pramujo, penemu dan sesepuh makam pertama yang meninggal pada tahun 1983. Misteri di balik dua makam Ki Ageng Mangir terus menjadi teka-teki yang menarik minat masyarakat. Sementara cerita dan lokasi makam menjadi perdebatan, keberadaannya tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan kepercayaan masyarakat setempat. Meskipun Ki Ageng Mangir tinggal di wilayah Yogyakarta, namun diperkirakan beliau pernah singgah atau bahkan menetap dalam jangka waktu tertentu di Saradan. Kisah unik terungkap dari situs berupa batu berbentuk melingkar yang hingga kini masih utuh, tempat yang dahulu digunakan oleh Ki Ageng Mangir untuk beraudiensi dengan masyarakat. Situs ini menjadi titik pertemuan di mana pemimpin bisa menjalin kedekatan dengan rakyatnya, ungkap seorang pelestari warisan budaya setempat. Melihat rangkaian situs yang tersebar di hutan, diyakini bahwa kehidupan masyarakat pada abad ke-14 hingga 17 Masehi memancarkan corak Hindu dan Islam. Di area sekitar pendopo Watu Gilang, terdapat tumpukan batu yang diperkirakan sebagai peninggalan situs kerajaan Majapahit. Artefak ini mencakup lingga, batu lumping, lesung untuk menumbuk padi, umpak sebagai penyangga tiang rumah, batu bata besar berbentuk kotak dan bulat, serta berbagai ornamen pecahan arca dan puncak candi. Namun, keadaan situs bersejarah ini membuat pelestari warisan khawatir. Semua artefak ditempatkan di papan terbuka, sehingga beberapa di antaranya hilang akibat pencurian. Solusi untuk mengamankan situs bersejarah menjadi tanda tanya, karena tidak ada tempat representatif yang memadai untuk menyimpannya. Banyak barang kuno yang mungkin belum ditemukan karena sebagian kecil wilayah hutan baru saja dieksplorasi, ungkap pelestari tersebut. Tak jauh dari pendopo Watu Gilang, sekitar 200 meter ke arah barat, terdapat aliran sungai yang berdampingan dengan sumber mata air Sendang, salah satu petilasan Ki Ageng Mangir. Di Dusun Pepe, Petak 19, Caruban, terdapat pemandian abadi berukuran 1,5 x 2 meter yang dibangun dari batu bata, dengan kedalaman air mencapai 3 meter, berfungsi sebagai tempat mandi khusus raja. Di sekitarnya, terdapat 7 sumur kecil berdiameter 50 cm yang hingga kini belum jelas fungsinya. Ancaman terhadap situs-situs bersejarah tersebut tidak hanya karena minim perawatan, tetapi juga karena wilayah ini masuk dalam rencana pembangunan tol Solo Kertosono.
Pelestari warisan mengungkapkan keprihatinannya karena perawatan situs hanya bergantung pada sumbangan pengunjung yang tidak mencukupi.